Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dari Mizuno ZPX 3 Reds ya. Raketnya sudah kita gunakan dalam beberapa kali kesempatan, baik menggunakan kok lancip, kok tumpul ya, dan hasilnya saya puas dengan raket ini. Sesuai dengan prediksi saya waktu saya membuat video review spek dan detail dari raket ini ya. Secara spek ini masuk banget ya dengan gaya bermain saya yang all-round cenderung ke power ya. Dan setelah dipakai ternyata benar-benar memuaskan ya. Saya suka dan puas dengan performa yang diberikan oleh raket ini ya. Karena raketnya ini enak untuk menyerang dan juga bertahan ya. Pokoknya dibuat segala jenis permainan enak ya. Tidak ada yang terlalu wah dan juga tidak ada yang terlalu kurang ya. Jadi untuk menyerang enak, untuk bertahan juga enak, untuk drive-drivean juga enak, buat bermain di depan enak, di belakang juga enak. Jadi menurut saya raketnya ini dia lengkap ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara lengkap detail kupas tuntas untuk raket ini, mulai dari feelingnya, karakternya, detail performanya, termasuk nanti jika ada plus minusnya yang saya rasakan selama menggunakan raket ini, nanti akan saya sampaikan juga. Oke, langsung aja kita mulai nge-review Mizuno ZPX 3 Reds ya. Untuk harganya ini 1 juta, kalian akan mendapatkan satu batang raket dan juga bonus tas kain seperti ini ya, bisa dimasukkan sampai 3 batang raket ya guys ya. Nah, raket ini kemarin waktu saya timbang beratnya di 85, jadi masih sesuai dengan spek manufakturnya ya. 4U-nya Mizuno 81 sampai 85. Nah, untuk BP-nya kemarin saya hitung di 294 jatuhnya ya. Dan menurut saya masih sesuai dengan spek manufakturnya. Karena di sini tertera agak berat kepala ya. Jadi dia antara head heavy dengan balance di tengah-tengahnya itu. Jadi dia menurut saya ya agak berat kepala. 294 masih masuk ya. Dengan kombinasi berat dan BP segitu, memang raketnya menurut saya cenderung all-round, cenderung ke power ya. Bermain power enak, tapi dia feel all-round-nya masih dapat ya. Nah, setelah tersetting lengkap seperti ini, senar dan juga overgrip, bertotalnya 94 sekian gram, kemudian BP-nya di angka 293 ya. Dan menurut saya kombinasi seperti itu ini enak ya. Buat menyerang, buat bertahan enak, swingnya juga nggak terlalu berat guys. Jadi ini raketnya menurut saya lengkap dan komplit guys ya. Untuk senarnya sendiri ini saya menggunakan senar dari Mizuno yang serinya M Smooth 65R, tipenya Repulsion dengan ketebalan 0,65 mm. Untuk tarikannya, karena saya sering menggunakan kok lancip, jadi ini settingan kok lancip ya. Crossnya 29, mainnya 27 lbs, mesin digital, dibuat 4 simpul ya, dan ini bentuknya masih bagus ya, masih seperti awal ya. Kita dengarkan hitting sound-nya. Oke, karena tarikannya sekencang itu, jadi dia memang ceringnya nggak terlalu lama. Tapi kalau impact dengan shuttlecock ini suaranya baru bagus ya. Nah, menarik ya. Kemarin waktu mencoba dengan kok lancip nggak ada masalah, pantulannya enak ya, karena ini juga jumlah grommetnya 72. Perbandingannya jumlah grommet 72 dengan 76, memang kalau yang 72 itu sedikit apa ya, bisa memberikan feel pantulan yang lebih enak karena dia secara kerapatan senarnya nggak serapat yang 76 ya. Cuma kalau 76 memang untuk memaksimalkan kontrol memang lebih enak, itu yang saya rasakan dari pengalaman saya ya guys ya. Dan raketnya ini juga didukung dengan shaftnya yang terasa flex ya. Nah, cuma ini tidak seflex itu ya. Di sini tertera flex, tapi dia nggak seflex itu, nggak terlalu lebay menurut saya. Jadi kalian jangan khawatir jika kalian mencari akurasi, raket ini tetap masih bisa dimaksimalkan ya. Perbandingannya dengan JPX 10.1 yang medium, ini nggak terlalu jauh beda, oke? Dengan yang 10.3 JPX, ini juga stiff ya, nggak terlalu jauh beda juga guys. Jadi tenang aja, tidak terlalu lebay ya untuk shaftnya guys ya. Seperti itu ya. Dan ini yang saya rasakan setelah tersetting total seperti ini, raketnya nggak terasa berat menurut saya, dan juga berat kepalanya juga nggak terlalu kerasa guys. Jadi ini raketnya enak ya, dipakai enak, mudah banget ya, adaptasinya juga nggak susah, nyaman dipakai ya, dan mau dibuat apa-apa itu dia enak guys ya. Nah, kemudian untuk swing manuvernya ini enak ya, ya meskipun beratnya 85 ya, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan.
kemudian kombinasi dengan BP-nya yang segitu ya. Tapi karena raketnya ini didukung dengan frame shape yang menggunakan aero hexagram, jadi ada lancip-lancipnya gitu, jadi membantu memberi aerodinamika yang lebih baik. Belan anginnya tuh dia bagus, jadi swingnya tetap enak. Jadi kalau kalian mau adu drive ya, ini bisa. Kalian yang cenderung di depan, posisi lagi di depan, ini juga enak dimaksimalkan untuk motong-motong ya, playmaker gitu, ini juga bisa guys ya. Untuk gaya bermain ya, gaya bermain raket ini ya all-round cenderung ke power ya. Tapi pengalaman saya kemarin waktu saya mencoba raket ini, kemarin dalam posisi depan, raketnya juga responsif ya untuk motong-motong, kemudian untuk taruh-taruh, kemudian di belakang saat nyerang ini juga enak. Cuma memang yang saya rasakan ini nggak bisa terus-terusan untuk bermain power ya, karena secara generate power dia juga ada keterbatasan. Berbeda dengan saudaranya yang JPX 10.1 dan JPX 10.3 yang jauh lebih heavy. Jadi untuk bermain power lebih enak ya. Jadi untuk gaya permainannya dengan menggunakan raket ini ya kontrol-kontrol dulu, olah-olah dulu, ada kesempatan baru nyerang atau permainan-permainan cepat mengandalkan quick smash ini juga bisa. Tapi kalau kalian mengandalkan power sekali main smash langsung mati, ya nanti tergantung kesiapan musuh juga dan tergantung power kalian. Kalau misalkan musuh juga bagus, pasti akan susah ditembus ya. Nah, jadi ya sekali dua kali masih oke, tapi kalau buat terus-terusan tentu generate powernya akan berbeda dan akan membuat kita lebih effort. Itu yang saya rasakan ya. Untuk handle-nya sendiri ya, handle grip dari Mizuno ini G5-nya termasuk enak ya. Jadi setelah dikasih overgrip seperti ini, itu dia nggak terlalu tebal ya. Ini overgripnya saya menggunakan overgrip Seng ya, harga 10 ribuan. Kalau kalian tertarik ya, karena ini bagus, enak, nyaman juga. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya, kalian bisa cek aja atau kalian bisa cek di marketplace kesayangan kalian ya. Untuk cat desain dan finishingnya ya, kalau Mizuno nggak perlu diragukan lagi ya. Finishingnya bagus, cakep, dibuat matte ya, matte atau doff, dan kombinasi warnanya ini bagus dan kerapiannya desainnya cakep, jadi nggak perlu diragukan lagi ya. Cakep, elegan, dan kelihatan mewah ya. Kemudian raket ini juga udah dibekali dengan beberapa teknologi, ada wide body design, ada aero hexagram, wide bridge, kemudian ada uh, beberapa teknologi lainnya tentu aja untuk mendukung performa dari raket ini ya. Untuk tensionnya sampai 30 lbs menurut saya udah cukup. Kemudian untuk stabilitasnya bagus ya, saya nggak merasakan adanya getaran-getaran yang kayak gimana gitu. Untuk soliditasnya menurut saya udah lumayan ya, meskipun dari segi kepadatannya ketika terjadi impact dengan shuttlecock memang lebih padat daripada JPX 10.1 dan 10.3. Tapi ini JPX 3 Reds jika dibandingkan dengan kaliber S-Boost atau kaliber S-Pro, menurut saya masih lebih enakan yang JPX 3 Reds-nya ya. Tapi nggak terlalu jauh beda juga ya. Nah, cuma kalau yang kaliber S-Boost ini, feel swing-nya lebih enak ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita bandingkan juga dengan Nanoflare 800 Play, secara swing memang lebih enak Nanoflare 800 Play-nya. Tapi dari segi powernya, menurut saya lebih enak yang JPX 3 Reds-nya. Padahal ini kemarin BP-nya sedikit lebih tinggi ya, dan beratnya juga hampir sama dengan ini. Tapi feel impact-nya, solidnya lebih enak ini kalau yang saya rasakan. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, kita tonton dulu cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out.
Nah, itu tadi cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Secara umum saya puas, suka dengan performa dari raket ini. Digunakannya enak, nyaman, dan pokoknya puas ya. Raket ini secara power menurut saya lumayan, meskipun nggak wow-wow banget ya, karena dia juga karakter raketnya all ke power ya. Tidak terlalu heavy, jadi ada keterbatasan tentunya. Tapi udah cukup enak jika gaya permainan kalian all ke power ya. Jadi jika ada kesempatan bermain power ya, nah seperti itu. Tapi kalau kalian terlalu power ya, mendingan kalian ambil yang GTV sekalian ya. Untuk power saya pribadi ya, menurut saya kasih nilai 9 ya. Dengan kayak permainan yang seperti itu, ini 9 udah oke. Untuk ngelob, saya kasih nilai 9 juga. Nggak terlalu effort ya karena juga dibantu dengan shaftnya yang lumayan flex. Jika kita bisa memaksimalkan ini, dibantu dengan beratnya dan BP-nya, tentu nggak ada kendala ya jika mau adu lob ya. Saya kasih nilai 9 juga. Untuk adu drive ya, ini juga enak. Meskipun ini karakternya Aron cenderung ke power, tapi entah mengapa ini swingnya juga terasa enak ya. Nah, jadi untuk adu drive, permainan-permainan cepat, ini tetap bisa diandalkan ya. Saya kasih nilai 9 juga. Untuk defense ini juga enak ya. Shaftnya cenderung flex, jadi kita bisa memaksimalkan defense kita ya, dan bisa memaksimalkan wrist kita untuk melakukan pengembalian kok yang lebih tinggi lagi. Saya kasih nilai 9 juga. Drop shot netting saya kasih nilai 9, control placing saya kasih nilai 9 juga ya. Meskipun ini kalau raketnya flex memang tingkat akurasinya tidak bisa lebih maksimal jika dibandingkan dengan raket yang cenderung stiff, tapi karena raketnya ini secara BP itu nggak terlalu tinggi, jadi tetap bisa kita maksimalkan. Dan seperti yang sampaikan tadi, flag dari raket ini tuh nggak terlalu lebay guys, jadi tetap terasa enak ya. Dan raket ini bisa digunakan menggunakan kok lancip maupun kok tumpul ya. Menurut saya tetap enak karena shaftnya cenderung flex, jadi karakter kok papak yang cenderung lajunya sedikit lambat ini akan kebantu dengan shaft dari raket ini yang flex guys ya. Untuk pemain yang bisa menggunakan raket ini, pemula menurut saya bisa ya, yang gaya bermainnya itu all atau suka bermain power ya, raket ini bisa. Atau kalian yang intermediate pun juga bisa, yang gaya bermainnya all cenderung ke power ya. Power, tapi ada feel all-round-nya ya, atau ya menyerang tapi juga ingin memperhatikan kualitas pertahanannya juga. Nah, ini raketnya menurut saya oke banget ya. Dan kalau kalian punya JPX 10.1 atau 10.3, JPX 300 ini bisa menjadi partner atau backup yang bagus, bisa menjadi raket pendamping yang bagus menurut saya guys ya. Punya raket power, nah kalian cari raket kedua atau raket pendamping, ini bisa menjadi pilihan yang menurut saya bagus guys ya. Menyerang tetap enak, tapi bertahan juga tidak kalah enak ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas JPEG 3 Reds ya. Dan buat kalian yang sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian, atau kalian mau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.